The Honorable the Head of Yogyakarta Province Health Office, Dr. Gigi Pembayun Setianing MKes, the Honorable Director Surveillance and Health Quarantine, Dr. Gigi Vensa Sitohang and EFIT, the Honorable Director of Field Epidemiology Training Program Indonesia, Dr. I. Nyoman Kandun MPH, the Honorable Director of Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Haryadi Wibisono, the Honorable Dr. I. Nyoman Kumararai MPH, the Honorable Dr. Broto Wasisto MPH, the Honorable Resource Persons, Facilitators, Invited Guests, and all participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all of you. It has been a great pleasure for us to welcome you to Yogyakarta for the 7th National Scientific Conference on Epidemiology. My name is Listi Handayani and my partner is Muhammad Musli, and we will be your master of ceremony for this event. the Honorable distinguished guests, ladies and gentlemen, now we would like to invite you all to sing the national anthem, Indonesia Raya. To all participants, please raise. Before we are starting this event today, let us pray according to our respective religion. Prayer will be led by Bapak Abdul Rahim. To Bapak Abdul Rahim, please come forward to the stage. Bapak dan Ibu, hadirin yang kami muliakan, marilah sejenak kita membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan membaca doa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Saya akan memimpin pembacaan doa ini secara Islam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan, sehingga pada hari ini kami dapat bertemu, dapat bersilaturahim pada pertemuan ilmiah nasional epidemiologi di tempat yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah pertemuan ini suatu pertemuan yang Engkau ridhoi, yang menghasilkan output bermanfaat bagi profesi dan anggotanya serta bagi program dan masyarakat. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesehatan, kekuatan lahir dan batin, serta keselamatan dalam lindungan-Mu ya Allah, untuk melaksanakan setiap tugas dan kewajiban kami dalam profesi epidemiologi ini. Allahumma ya Allah ya Azim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sebagaimana jalan yang hamba-hamba-Mu yang soleh dan istiqomah, agar kami selamat di dunia dan di akhirat kelak. Rabbana ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guests, ladies and gentlemen, we would like to invite Dr. Gigi Pembayun Setianing MKes, Head of Yogyakarta Province Health Office, to deliver the welcoming remark. To Dr. Gigi Pembayun Setianing MKes, please have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dirjen P2P, yang kami hormati Sesdirjen P2P, beserta seluruh jajaran pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Dirjen P2P, Kementerian Kesehatan, PPTKL, PP dan KKP dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang utama dan pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena kita masih diberi kesempatan dan masih diberi kesehatan untuk berjumpa lagi di Yogyakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan datang ke Yogyakarta, karena kalau Bapak Ibu bosan ke Yogyakarta maka kami akan tidak punya PAD yang cukup. Terima kasih pada panitia, terutama pada Bu Fensha, Pak Dirjen juga yang sudah seringkali mengadakan kegiatan di Yogyakarta gitu. Dan katanya Yogyakarta ngangeni gitu. Mudah-mudahan begitu nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa karena melihat banyaknya peserta yang hadir, bagaimana kemudian masalah-masalah kesehatan yang ada ini pasti akan terurai dan akan didapatkan solusi dari Bapak Ibu semua, baik mulai dari pakar sampai dari adik-adik mahasiswa yang saya informasinya dengar bahwa hari ini juga hadir sebagai regenerasi atau generasi penerus dari para tenaga kesehatan. Bapak Ibu, bahwa program-program kesehatan tidak mungkin hanya diselesaikan oleh institusi ataupun kebijakan yang sifatnya lokal.
harus ada benang merah antara atau sinergi dari pusat sampai ke daerah, sampai ke kabupaten kota. Dan yang menjadi satu masalah adalah bagaimana kemudian program ini didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang luar biasa. Hari ini para tenaga ahli lapangan berkumpul dan akan memberikan solusi, memberikan pendapat, memberikan keahliannya, memberikan pemikirannya untuk menyelesaikan masalah tentang International Health Regulation. Dan kemudian bagaimana Global Health Security Agenda bisa dilaksanakan atau implementasi di lapangan. Bapak Ibu, kami berharap bahwa sharing pengetahuan, interaksi, integrasi, dan berkomunikasi antara para pakar dengan para pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun tingkat daerah bisa dilaksanakan dengan baik. Yang luar biasa di DIY yang selalu kami katakan bahwa kami ini istimewa, tidak hanya istimewa di atas, tapi kadang-kadang kami juga istimewa di bawah, Pak. Artinya kami masih punya beberapa kasus di DIY yang hari ini nanti kami mohon izin ada kesempatan kami ingin memaparkan bagaimana leptospirosis masih ada di DIY. Outbreak yang terjadi di tahun 2011 juga akan kami haturkan pada Bapak Ibu supaya menjadi tambahan wacana bagaimana Bapak Ibu nanti akan kemudian mengambil satu keputusan atau kebijakan. Insya Allah Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam pertemuan National Scientific Conference of Epidemiology ini akan menjadikan satu titik awal. Dan saya berharap bahwa output dari pertemuan ini pun akan membawa manfaat bagi Yogyakarta, kami dan Indonesia secara umum. Sekali lagi selamat datang di Yogyakarta sebagai kota budaya. Jadi Bapak Gubernur kami selalu mengatakan kalau Bapak Ibu mau pesiar tentang budaya, tindaklah ke Yogyakarta. Tapi kalau Bapak Ibu mau wisata yang lainnya, boleh tengok ke Bali, begitu ya. Nah, besok di tahun depan tahun 2020 kami punya bandara yang baru di Kulon Progo. Kalau Bapak Ibu yang hadir ke Yogyakarta tadi malam banyak putar-putar di atas Yogyakarta selama 30 menit, kami mohon maaf. Insya Allah nanti dari tahun 2020 Bapak Ibu bisa berangkat dari Temon ke Eropa, Pak. Dari Temon, bukan dari Jogja. Temon itu ada bagian kecil di Kulon Progo. Nah, itu dia. Nah, yang jadi PR adalah di Kulon Progo masih ada malaria. Ini yang tadi saya matur. Istimewanya kadang di atas dan kadang di bawah. Sedikit yang kami haturkan, kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu bisa membantu kami untuk menyelesaikan beberapa masalah. Selamat datang di Yogyakarta, jangan lupa tindak ke Mringharjo, karena di Mringharjo buka sampai malam gitu. Jadi sekarang tidak hanya sampai siang ibu-ibu, sampai malam gitu kan. Bapak-bapak juga jangan lupa ya beli oleh-oleh untuk istri dan anak di rumah. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to invite Dr. Gigi Fensha Sitohang, MEPIT, Director Surveillance and Health Quarantine, to deliver the committee report. To Dr. Gigi Fensha, please have the floor. Thank you. Bapak Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, representatif from US CDC, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Tidak ada respon. Salam sehat. Sehat Indonesia. Iya, luar biasa, boleh tepuk tangan buat kita semua. Bapak Dirjen yang kami hormati, Field Epidemiology Training Program merupakan upaya global dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga epidemiologi lapangan yang terampil dan siap pakai dalam menghadapi ancaman di bidang kesehatan masyarakat
sebagaimana tertuang dalam International Health Regulation 2005 dan Global Health Security Agenda. FETP Indonesia akan menyelenggarakan pertemuan ilmiah epidemiologi nasional yang ke-7 pada hari ini, yang seharusnya diselenggarakan pada tahun lalu 2017, namun oleh karena satu dan lain hal bahwa PIN atau Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional ini dilaksanakan pada tahun ini. Dan pada tahun ini diselenggarakan bersama dengan Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Pertemuan ini merupakan forum ilmiah bagi para mahasiswa, alumni FETP, maupun tenaga ahli epidemiolog kesehatan untuk membahas peran penting para epidemiolog dan membahas berbagai perkembangan ilmu epidemiologi serta keberlangsungan FETP ke depan. Di samping itu, pertemuan ini juga merupakan sarana untuk menyampaikan kebijakan pemerintah dan upaya global dalam mengembangkan kebutuhan tenaga ahli epidemiologi lapangan dalam mendukung implementasi International Health Regulation 2005 dan Global Health Security Agenda. Tema pertemuan tahun ini adalah Protection Against Infection Preventable Diseases. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan laporan sehubungan kegiatan ini sebagai berikut. Pertama, pertemuan ini dilaksanakan selama 3 hari, pada hari ini sampai tanggal 5 Mei 2018 di Hotel Marriott Yogyakarta. Yang kedua, tujuan pertemuan ini adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia profesional di bidang epidemiologi agar mampu untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, seluruh peserta yang mengikuti acara ini berjumlah sebanyak 293 orang. Peserta pertemuan berasal dari organisasi profesi, perguruan tinggi, rumah sakit, NGO, organisasi internasional, dinas kesehatan, dan UPT Kementerian Kesehatan dan timnya. Yang keempat, narasumber pertemuan antara lain berasal dari WHO Indonesia, US CDC, FETP Vietnam dan Filipina, dari Bio Farma dan dari Kementerian Kesehatan. Yang kelima, output yang diharapkan adalah pembaharuan dan peningkatan informasi peserta tentang strategi nasional, inisiatif dan aspek-aspek epidemiologi lapangan dalam praktek pengendalian penyakit dan memperkuat peran PAEI dalam penyelenggaraan program terutama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Yang terakhir, biaya penyelenggaraan kegiatan ini menggunakan sumber dana dari Yayasan Alert Asia. Demikian laporan dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Dirjen P2P memberikan sambutan dan arahan kepada kami semua yang 293 orang ini sekaligus membuka pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the next agenda, we shall invite Director of Field Epidemiology Training Program of Indonesia to give remarks about the history of Field Epidemiology Training Program and Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. To Dr. I. Nyoman Kandung MPH, please have the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dingin sekali sampai jari yang pakai tulang pun mengkeret. Jadi Pak Dirjen yang saya hormati, Pak Kumara, Prof. Buari dan para sesepuh dan my colleagues from CDC Atlanta, Dr. Alden, thank you for coming. Dan di samping itu karena kebetulan Pak Dirjen hadir, banyak yang akan kami mohon. Kalau mohon itu kan sedikit mohon, lebih tinggi tingkatannya, untuk menjamin sustainabilitas daripada apa yang sudah kita dan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY, saya kira semua akan menghabiskan uangnya di sini untuk menambah PAD DIY.
Baiklah, slide berikutnya. Next slide. Anda kelihatan? Kenapa saya tayangkan begini? Biasanya kalau anak-anak muda kalau lihat orang tua itu dia micingkan mata, sopo iki. Saya pada waktu acara Yayasan Duafa di Parung sana, saya memfasilitasi seorang sepuh sekali untuk menyanyi Indonesia Tanah Air Beta. Orang tidak tahu, saya begitu lihat orang sepuh ini pasti ini orang bukan sembarang orang. Ternyata beliau adalah pilot MiG-17, MiG-19, MiG-21. Yang generasi now tidak tahu, MiG itulah pesawat tempur tercanggih pada zaman Bung Karno. Begini aja ya, sejarah FETP sebetulnya berasal dari CDC Atlanta yang saya ada di sini. Di situ ada Epidemic Intelligence Services Course yang di CDC Atlanta sudah sejak tahun 50-an, yang kurikulumnya adalah 70% field, 30% classroom. EIS course ini adalah program non-degree, 2 tahun tidak mendapat degree gitu. Tapi kalau sudah punya ijazah ini adalah internationally recognized, dimanapun bekerja akan diterima. Bahkan banyak yang sudah punya gelar PhD masuk mengambil EIS course. Ini bukan saya bohong. Ya, coba kita lihat. Kemudian diekspor keluar karena kita tinggal di bola dunia yang sama. How to make this world fit to live in, karena kita menghadapi epidemi, pandemi dan sebagainya. Maka ide daripada EIS course disebarkan keluar dengan nama Field Epidemiology Training Program. Kalau tidak salah Kanada, Thailand, kemudian kita nomor 3 mendapatkan giliran untuk pelanjakan FETP, yaitu tahun 82, angkatan pertamanya saya sendiri dengan 5 orang, saya Nyoman Kandun, Nyoman Swesen, Dr. Arbani, Dr. Bambang Basuki almarhum, Dr. Rosalina Lanasari almarhum. Jadi dari 5, 2 sudah berangkat duluan, gitu ya. Kemudian kita lihat setelah di sini coba berdiri yang angkatan 5 angkatan pertama. Pak Asri, Pak Haryadi Wibisono, Pak Yuwono berdiri, ada Pak Ervandi, Pak Dihardi Triman. Wah, ini adalah para sesepuh-sesepuh. Saya katakan Pak Dirjen, semua lulusan FETP itu sold out. Jadi ini yang mana sih anunya? Gaptek. Jadi setelah 5 tahun, karena non degree susah sekali merekrut. Sekolah 2 tahun kok enggak gelar. Coba kita merayu UI sama Gajah Mada, tidak mau dia. Dia mau tetap 2 tahun classroom semuanya. Disebut juga FETP gitu ya. Waktu itu saya masih bargainingnya waktu masih Kasubdit dan sebagainya, ditolak oleh 2 universitas ini untuk memberikan gelar dengan kurikulum 70%. Slide berikut. Jadi kemudian tahun 2007 kita coba revitalisasi. Waktu itu karena saya sebagai dirjen punya gigi sudah ya. Jadi bargaining positionnya jadi kuat. Saya utus Dr. Yus Harmen untuk nego dengan UI dan Gajah Mada. Beliau setuju tahun 2008 untuk revitalisasi sampai sekarang. Jadi 70% field, 30% classroom. Slide berikutnya. Kemudian kita lihat bahwa pembentukan komite untuk menyusun strategi evaluasi program, kita terus melakukan perbaikan dengan continuous quality improvement oleh TEVINET, Training and Epidemiology Public Health Intervention Network International, yang sekarang anggotanya di atas 70 negara itu. Peninjauan kurikulum dengan FETP lain di regional ASEAN gitu ya. Nah kemudian negara lain pun iri kepada Indonesia dengan kurikulum IAS dapat degree. Mereka juga di negerinya berjuang untuk mendapatkan gelar master dengan 2 tahun kurikulum 70% field, 30% classroom. Slide berikut. Nah, nanti Pak Dirjen, Pak Ses akan mendeskripsikan lebih lanjut kebutuhan kita akan tenaga epidemiolog. Slide berikut. Inilah kira-kira 5 universitas dari 2, kemudian nambah Airlangga,
Udayana. Terakhir, yang paling bungsu tolong berdiri. Hasanuddin, ada Prof di sini. Tapi belum tentu yang bungsu itu tertinggal dari yang tua. Biasanya yang bungsu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para seniornya. Slide berikut. Slide berikut. Ini lihat program pendidikan FETP. Inilah kemampuannya Pak Dirjen. Analisis situasi masalah, evaluasi dan sebagainya. Kalau tidak digunakan lulusannya, waduh, kasihan kita sudah berdarah-darah melakukan pendidikan tidak dimanfaatkan. Itulah mohon kita supaya para pengambil keputusan memanfaatkan para epidemiolog ini. Slide berikutnya terus, ini saya tidak akan berpanjang lebar. Kegiatan kita secara internasional, back. Ininya mana ini? Oh, secara internasional kita sudah terus meningkat terus. Back. Yang tadi. Waduh. Sampai serang ini. Oh. Ini kegiatan internasional kita. Bahkan selalu mahasiswa kita abstraknya yang diterima itu terbanyak, ya. Terbanyak. Antara lain misalnya waktu di Vietnam tahun 2013 di mana ada taifun dari Filipina dan sebagainya, kita juga datang, ya. 42 ya, mahasiswa dan alumni yang berangkat di situ. Yang pusing adalah mencarikan biayanya untuk. Ya, oke, di sini. Kemudian di Chiang Mai juga 19 hadir. Kita harapkan akan terus demikian. Dalam waktu dekat akan ada bi-regional definite scientific meeting di Laos. Silahkan nanti abstraknya dikirim sebanyak-banyaknya. Kalau banyak yang dikirim mungkin banyak akan diterima. Slide berikut. Saya tidak akan panjang lebar. Terus disilakan. Nah, ini distribusi alumni FETP by province. Terus nanti bisa dilihat printout-nya. Ini sebarannya. Terus waktu saya sedikit. Nah, kemudian distribusi menurut jenis kelamin. Ini demikian. Yang biru inilah laki-laki, yang perempuan 36 nanti akan mungkin garis lurus menjadi 50-50 nanti, dan seterusnya. Berdasarkan lingkungan kerja, 69% Kemenkes yang di luar Kemenkes diserap oleh lapangan kerja. Mudah sekali, they are all sold out. Slide berikut. Nah, kita sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan akreditasi internasional. Nanti kalau kita sudah terakreditasi internasional, kita bisa juga kirim kemanapun lulusan kita. Inilah berbagai kegiatan di berbagai kesempatan, di Afrika Selatan, di Yordania, dan sebagainya. Jadi mahasiswa dan alumni kita bisa melanglang buana, asal abstraknya diterima, dan ada biaya. Di sini ada CDC Atlanta, dari Alat Asia, tolong carikan biayanya. Supaya bisa kita kirim kemanapun. Nah, tugas kami adalah menyiapkan mereka supaya diterima. Ini adalah contoh kita menampilkan performance yang bagus sekali. Bu Claudia, lihat bagaimana kita waktu di Kamboja kemarin itu, kita naik dengan tari ende itu, yang apa namanya itu, semuanya ikut bergoyang. Jadi kita jual kebudayaan, ikut juga sebagai duta besar untuk mengundang orang berkunjung ke Indonesia sebagai turis. Slide berikut. Jadi sekarang PH Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Prof. Buhari, silakan berdiri. Beliau adalah guru besar epidemiologi pertama di Indonesia. Usia beliau sekarang 81 tahun. Jadi ceritanya waktu tahun 80 sekian, saya mendapatkan proyek dari WHO untuk membuat local area monitoring di Brebes. Prof. Buhari mau menyiapkan pidato pengukuhannya sebagai guru besar, selalu nebeng saya ke Brebes, dia ke Kersana, Wetan sana, gitu ya. Kemudian beliau jadi guru besar. Waktu perjalanan ke Brebes pulang pergi selalu, bagaimana kalau kita mendirikan organisasi profesi epidemiologi. Inilah ide awal daripada PAEI. Dulu ngomongnya itu PAEI, sekarang sudah punya duit, PAEI gitu ya. Awalnya nggak punya uang. Slide berikut. Jadi ide awalnya adalah, nah ini adalah
pada waktu diresmikan, disahkan, itu hadir tentu Pak Adiatma sebagai Menteri Kesehatan, Dirjennya P3M waktu itu adalah Pak Bahrawi Wongso Kusumo, Kepala Badan Libang adalah Ibu Sulianti Saroso, mantan Dirjen P4M sebelumnya. Kemudian tulisan tangan beliau waktu meresmikan itu masih kita dokumentasi, nanti saya kasih fotokopinya. Jadi visi daripada PAI adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan, melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesi dan anggota. Inilah, silakan baca. Jadi ini adalah para sesepuh ini, dari Prof. Buhari ada di sini. Ya, saya ini rambutnya masih lebat, sudah ya. Slide berikutnya. Terus, nah ini setelah berdiri tahun 89, tahun 92 kita jadi tuan rumah pertemuan internasional. Kebetulan saya sekretarisnya, di situ ada ketuanya Profesor Tony Sajimin dari INCLAN, almarhum, International Clinical Epidemiology Network. Beliau sebagai steering committee, saya sekretarisnya. Waktu itu Gubernur Bali itu adalah Pak Ida Bagus Oke, wakil gubernurnya adalah Pak Aspar Aswin yang akhirnya menjadi Gubernur Kalimantan Barat. Ini menyusun roadmap, kita menyusun roadmap di Bogor. Nah sekarang di Bogor ada pertemuan yang penting juga, Islam Wasatiyah ya. Kita membuat roadmap juga epidemiologi di sana PAI. Ketua Umum pertama Prof. Buhari selama 2 periode, saya 2 periode, sekarang Pak Haryadi sudah periode kedua. Saya serahkan estafet kepada generasi penerus. Kemudian CDC Atlanta membantu PAI program peningkatan ketenagaan epidemiologi, Alert Asia dan sebagainya. Slide berikut. Terus ini program kerja amanat. Pengembangan organisasi ini penting sekali, wadahnya supaya mantap. Pengembangan peran profesi, pendidikan dan pelatihan, kerjasama dengan para pengelola, pengembangan sistem manajemen kesehatan. Dulu kita mengembangkan epidemiolog profesional, epidemiolog lebah pekerja yang kita sebut Nurse Epidemiology Training Program. Kemudian para kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kita latih epidemiologi selama 1 minggu supaya bisa memanfaatkan epidemiolog profesional dan epidemiolog lebah pekerja untuk evidence based decision making proses. Slide berikut. Slide berikut. Inilah flow activity ya. Situasi analisis, kemudian untuk development of draft policy on utilization of epidemiologists ya, nanti ada jabatan fungsional dan sebagainya. Nah tentu inilah output yang kita harapkan dari kegiatan yang dilakukan oleh PAI yang didukung dengan dana dari Alert Asia. Slide berikut, dari CDC Atlanta channeling ke Alert Asia. Nah permasalahan apa? Nomenklatur Epidkes saat ini tidak jelas, sistem pengelolaan Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan belum sepenuhnya efektif, tentu dalam diskusi terus, mekanisme rekrutmen, ya, kemudian berbagai problematik lain spesifik daerah yang seperti diutarakan Ibu Kepala Dinas tadi. Slide berikut. Ini standar kompetensi epidemiolog kesehatan. Nah, kemudian revisi ini banyak mendapat bantuan konsultasi dan sumber pembiayaan. Seperti yang diutarakan Ibu Kepala Dinas tadi, harus ada koordinasi dan kolaborasi lintas program, lintas sektor untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Kemudian evidence based decision making proses tidak akan bisa dilakukan tanpa ada epidemiolog. Epidemiolog lebah pekerja mengumpulkan madu untuk diolah itu jadi COAIN, collecting, organizing, analyzing, interpreting numerical data. Itulah tugas daripada seorang epidemiolog. Slide berikutnya sudah hampir habis ini ya. Standar kompetensi dan semuanya akan dikembangkan sesuai dengan flowchart ini ya. Slide berikutnya, karena waktu saya sudah habis, peningkatan kapasitas bidang epidemiologi, penyusunan berbagai kurikulum dan modul, seminar, kurikulum modul, akreditasi, revisi kurmod, pelatihan pengelolaan program kesehatan, kemudian kerjasama penyusunan kurmod pelatihan SKD. Bahkan ada kerjasama internasional juga untuk kursus manajemen yang menggunakan bahan epidemiologi. Slide berikut. Pendekatan epidemiologi, ada Pak Kumara tadi nanyakan, apa sih pendekatan epidemiologi? Ada yang menamakan risk approach, ada yang menamakan
holistic approach, systemic approach dan sebagainya. Silahkan terjemahkan. Saya tidak akan berpanjang lebar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable distinguished guests, ladies and gentlemen, may we invite Dr. Anung Sugihantono, MKes, the Director General of Disease Control and Prevention, to deliver keynote speech and to officially open the 7th National Scientific Conference on Epidemiology 2018. To Dr. Anung, please have the floor. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memang selalu istimewa, terutama kalau mau jualan batik Beringharjo. Representative USCDC Dr. Alden, thank you for coming and support us according to this meeting and also the other activities in Indonesia. Para guru besar yang berkesempatan hadir dan Bapak dan Ibu semuanya, para peserta yang saya hormati, saya banggakan. Tidak lupa juga Ketua PAEI, kakak saya yang lebih ganteng dari dulu, makin tua makin ganteng. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita semuanya bisa bertemu di dalam pertemuan ilmiah ke-7 National Scientific Conference on Epidemiology yang dilangsungkan di Yogyakarta. Tadi kita semuanya sudah mendengar sejarah. Biasanya kalau orang sudah mendengar sejarah, kemudian yang harus diomongkan adalah tantangannya di masa depan. Artinya kita harus bisa membaca sejarah masa depan gitu. Kalau Solo ngomong masa depan itu adalah masa lalunya. Jadi yang ditata adalah heritage-nya. Itu kalau Solo. Kalau Jogja, saya belum tahu yang ditata apanya. Sekarang saya ngomong tentang epidemiologi terapan. Epidemiologi terapan yang saat ini menjadi sebuah tumpuan, tapi sekaligus juga dilupakan tatanan operasionalnya, menjadi satu yang sangat penting kalau kemudian kita bisa bicara tentang masa depan pada saat kita bicara tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Bapak dan Ibu, ini yang pertama saya sampaikan karena saya melihat bahwa konsep pikir dan pola operasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau kegiatan epidemiologi sebagai sebuah pendekatan ini penting untuk kita ketahui dan kita kerjakan secara bersama-sama. Sayangnya tadi sudah disampaikan oleh yang punya sejarah gitu. Mulai dari wadahnya sampai kepada jenjang saat ini kita belum mempunyai tatanan yang benar-benar bisa kita pakai untuk masa depan kita. Oleh karenanya, inilah yang seharusnya kemudian menjadi satu kata kunci di tengah tantangan-tantangan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit yang ada di Indonesia maupun di dunia ini. Kita sudah mempunyai agenda besar yang termaktub saat ini di dalam Global Health Security Agenda. Kita sudah mempunyai IHR 2005 yang kemudian terus kita kembangkan ke arah bagaimana kita memastikan semua hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dalam tatanan global maupun di dalam tatanan regional, bahkan di tingkat lokal menjadi satu hal yang sangat mendasar untuk kita lakukan. Nah, kalau pagi ini atau hari-hari ini di dalam conference epidemiologi yang ke-7 ini mengangkat tentang perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,
Ini juga menjadi hal yang sangat krusial di Indonesia pada saat ini dan ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penerapan epidemiologi termasuk di dalamnya adalah epidemiologi lapangan, ini memang masih harus kita perkuat. Menguatkannya komprehensif. Bagi saya ini adalah suatu hal yang menjadi sangat penting, karena kemudian epidemiologi yang harus kita perkuat bukan hanya sekedar dari aspek pendidikan, pengajaran, maupun penerapannya sebagai sebuah konsep pikir dan konsep operasional, tapi sekaligus juga manfaat yang harus menjadi sebuah kebijakan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional berdasarkan bukti-bukti yang memang konkret. Menarik pembelajaran tentang kejadian luar biasa imunisasi dalam akhir tahun 2017 kemarin di Indonesia. Saya katakan ini menarik meski kemarin saya masih di Direktorat Jenderal Kesmas, bukan di P2P. Tapi saya mengatakan menarik karena kemudian bicara tentang surveillance epidemiologi yang di dalamnya saya selalu menggunakan, menyederhanakan, saya yakin tidak sesederhana itu, menyederhanakan ada assessment, ada analysis, ada response. Ini tidak muncul dari lapangan. Artinya sebenarnya sebuah sinyal kecil dari sebuah kejadian, kemudian teman-teman semuanya mengatakan ini KLB, tidak direspon dengan sungguh-sungguh sesuai dengan konsep pikir dan pola operasional epidemiologis. Inilah yang sering saya katakan, karena sesungguhnya pada saat kita kemudian bicara tentang surveillance epidemiologi atau surveillance kesehatan, karena sekarang penyakit tidak menular juga menonjol, sering orang membedakan yang ngomong epidemiologi mesti tidak tepat, ya, itu adalah berkaitan dengan penyakit menular, sedangkan yang surveillance kesehatan berkaitan juga dengan penyakit yang tidak menular. Kalau saya, Pak Nyoman, seizin Bapak dan Ibu semuanya, saya selalu mengatakan kalau kita punya piramida host environment agent, nah saya itu sebenarnya yang agent itu saya tambahin atau saya ganti menjadi sebagian, bukan saya ganti sebagian, untuk penyakit tidak menular sebenarnya agentnya itu menjadi behavior. Bukan karena saya ngajarnya promosi kesehatan gitu ya, tapi saya melihat bahwa interaksi ini di dalam sebuah pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi sangat penting untuk kita lakukan bersama-sama. Nah, surveillance epidemiologi, surveillance kesehatan sebagai sebuah pola menjadi satu hal yang sangat penting ke depan di tengah transisi epidemiologis yang saat ini terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Pendekatan surveillance epidemiologi ini seharusnya diterapkan di semua bidang sebagai sebuah pemahaman yang harus terus kita sebarluaskan kepada seluruh tenaga kesehatan yang kita miliki. Sekalipun di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan telah mengamanatkan bahwa surveillance kesehatan merupakan prasyarat bagi instansi kesehatan yang menyelenggarakan program kesehatan, namun faktanya belum semuanya menggunakan pola-pola pikir semacam itu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu sebagian di antara Bapak dan Ibu mengenal atau mengetahui karier saya. Saya hanya ingin ceritakan sedikit sebagai sebuah pola pikir, bukan apa-apa ya. Saya pernah ditugaskan sebagai Kepala Biro Pembangunan, Kepala Bapeda, Kepala Badan Litbang, dan yang mungkin paling aneh adalah Kepala Badan Penanaman Modal dengan latar belakang seorang yang berpendidikan dokter. Pak Kumara, Pak Nyoman Kandun, saya selalu mengatakan kepada teman-teman,
Karena orang mengatakan, kenapa sih Pak Anung ditugaskan di situ dan bisa melakukan tugas? Artinya tidak diturunkan secara paksa gitu oleh yang memberi tugas gitu ya. Saya selalu mengatakan, saya beruntung sekolah di kedokteran. Karena di kedokteran itu diajari struktur. Dalam hal ini adalah anatomi, histologi. Kita diajari fungsi. Dalam hal ini adalah fisiologi dan biokimia. Kita diajarin diferensial diagnose atau patofisiologi dulu, terus diferensial diagnose, baru diagnose. Nah, pola pikir ini melekat. Sekalipun kita ngomong di penanaman modal, saya mengatakan penanaman modal itu outputnya apa tuh? Investasi. Investasi itu apa tuh? Gitu. Strukturnya investasi itu apa sih? Tabungan masyarakat, strukturnya ada tabungan masyarakat, ada pengeluaran masyarakat, ada investasi langsung yang masuk, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata pola pikir ini menjadi satu hal yang mendasari orang bisa mengambil sebuah keputusan atau tindakan pada masa kita harus mengambil keputusan. Nah, surveillance epidemiologi atau para ahli epidemiologi itu kemudian harusnya menjadikan ini sebuah pola pikir. Kalau kita kemudian menghadapi sebuah persoalan atau tantangan di dalam upaya-upaya pencegahan pengendalian penyakit di Indonesia ini atau di tempat di mana kita berada. Inilah Bapak dan Ibu yang selalu saya katakan bahwa epidemiologi sebagai sebuah rumpun keilmuan mempunyai frame yang tadi juga sudah disampaikan, bukan hanya masalah sejarahnya, tapi sekaligus juga hal-hal yang memang harus kita kerjakan pada masa-masa yang akan datang. Saya berharap yang hadir saat ini, baik alumni, calon alumni, guru besar, ya, pengguna, dalam hal ini para pengambil keputusan, mempunyai frame thinking yang sama, bahwa kegiatan yang kita lakukan adalah berbasis sebuah tatanan yang memang harus dilakukan secara berurutan, ya, mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, diseminasi, pemanfaatan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah cerita tentang konsep pola pikir, tentu kita bicara tentang bagaimana ke depan. Tantangan kita ke depan adalah dua aspek yang selalu juga saya sampaikan. Dalam konteks pemerintah, kita menghadapi desentralisasi yang sesungguhnya maknanya adalah mempercepat pengambilan keputusan di level yang paling dekat dengan masyarakat. Itu tantangan pertama dan perubahan-perubahan yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, kita mempunyai tantangan demokratisasi, atau yang dalam bahasa sederhananya tidak tepat juga saya mengatakan demokratisasi sebagai ini, tapi masyarakat terlibat dan bisa mengambil porsi yang lebih di dalam membangun sebuah opini dari layanan. Generasi sekarang, generasi sosial media itu bisa cepat mempengaruhi dari apa yang tadi saya sampaikan. Kita kan mesti mengumpulkan data, kita kan mesti mengolah, kita mesti menganalisis, kita mesti melakukan interpretasi, kita mesti membuatkan pilihan kebijakan kalau memang itu kebijakan, atau pilihan tindakan kalau memang itu tindakan yang kita lakukan. Tapi seringkali opini melalui proses demokratisasi yang sedang berjalan ini cepat mendorong kita, menekan kita dalam satu sisi, atau pada sisi yang lain kemudian adalah memaksa kita untuk mengambil hal-hal yang sifatnya, keputusan yang sifatnya strategis maupun sifatnya operasional. Nah, oleh karena itu teman-teman ke depan di samping konsep pikirnya, tapi sekaligus juga perlu melakukan updating
terhadap mekanisme-mekanisme yang ada semacam ini. Pengolahan data, analisis data, bagaimana kemudian dibuatkan sebuah mekanisme yang zaman sekarang gitu ya, cepat dengan penggunaan teknologi, cepat mampu merespon pada tahapan-tahapan tertentu untuk hal-hal yang semacam ini. Sekali lagi ini menarik karena kemarin pada saat kejadian difteri dan kejadian yang lain tadi contoh tantangan di Yogyakarta tentang leptospirosis gitu ya misalkan, dan itu juga terjadi di Jawa Tengah, Boyolali banyak, Semarang banyak, Kendal banyak, iramanya sudah tertentu pada bulan-bulan ini seperti apa dan lain sebagainya. Ini kemudian cepat diinformasikan kepada masyarakat karena kita masih mempunyai tantangan yang ketiga di era ke depan ini. Banyaknya institusi pendidikan, mekanisme pendidikan yang tidak semuanya standar, memastikan atau kemudian mengakibatkan kita semuanya tidak mempunyai pola yang standar. Artinya tenaga kesehatan kita kemudian menjadi tenaga kesehatan yang tidak semuanya standar, responnya beda-beda dengan sebuah kondisi yang sama. Nah ini yang saya harapkan di dalam pertemuan nasional epidemiologi saat ini menjadi satu perhatian untuk pengembangan-pengembangan berikutnya. Tentu karena teman-teman berada di dalam lingkup organisasi profesi, langkahnya ya juga ada dua, langkah internal untuk organisasi dan anggotanya, dan langkah eksternal untuk pemerintah dan atau masyarakat yang memang harus kita respon semacam itu. Kalau kemudian kita hanya berfokus kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian kita berfokus kepada Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan ya yang ada di sana, maka saya berharap PAII kemudian mampu untuk mencari peluang-peluang yang positif, bagaimana kemudian kita menempatkan, memfungsikan, tapi sekaligus juga mendayagunakan para tenaga epidemiologi ini dalam satu kesatuan sistem kesehatan di daerah maupun di tingkat nasional. Yang lain-lain kita tidak bisa maksimal karena kewenangan-kewenangannya sangat berbeda. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati, kalau sekali lagi kita sudah tahu tantangannya semacam itu ke depan, saya sangat berharap di dalam pertemuan nasional yang ilmiah semacam ini kemudian bisa dijadikan sebagai forum sharing untuk kita semuanya. Tadi saya bicara dengan Pak Rim, katanya Indonesia itu masuk di dalam secara individual ya, masuk di dalam keanggotaan Global Outbreak Response Network yang beliau menyatakan masih orang-orangnya, belum ada institusi yang menjadi satu kesatuan di dalam tatanan ini. Ini tentu harus dijawab oleh rekan-rekan karena sesungguhnya ke depan kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama dengan semua pihak yang memang mempunyai kompetensi tapi sekaligus juga mempunyai informasi, peluang, kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kita ke depan. Nah tentu saya juga sangat berharap kepada para pengelola program FETP. Sudah berapa institusi tadi jadinya Pak Nyoman Kandun untuk 5 universitas yang mengelola program FETP. Jangan berhenti hanya karena tidak ada peminat gitu. Ya. Seringkali karena nggak ada peminat kemudian berhenti. Tapi saya minta ini bisa menjadi tantangan karena meskipun dari awal konsepnya bahwa 70% ada di lapangan, 30% ada di kampus, maka proses-proses pembelajarannya bisa diupdate sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan
perkembangan, tantangan atau ke zaman now saat ini, ya, yang semuanya akan melakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Dan tentunya sejalan juga dengan tidak akan adanya pengangkatan tenaga baru lah, yang inilah yang sekarang memang trennya semacam itu. Tentu teman-teman FETP juga perlu untuk menawarkan, memberikan kesempatan di luar tenaga kesehatan dalam hal ini, ya, tenaga inti kesehatan, untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam sebuah mekanisme pendidikan. Karena kalau kita kemudian bicara mengenai hal ini, mengkaitkan persoalan kesehatan dengan persoalan ekonomi, persoalan kesehatan dengan persoalan kualitas sumber daya manusia, hal-hal yang menyangkut tentang pola pikir di aspek pendidikan, Field Epidemiology Training Program, tadi sudah saya katakan, pasti masih akan sangat relevan untuk hal-hal semacam ini. Kita tidak boleh terkungkung hanya mengatakan bahwa ini eksklusif. Kita sudah harus mulai melihat ini bukan eksklusif tapi inklusif, sebagaimana semangat juga di dalam sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang ada di saat ini. Terkait dengan permintaan Pak Nyoman Kandun, karena tadi mohon gitu, O-nya panjang banget gitu ya, untuk ke depan tidak mungkin dijawab sendiri oleh Kementerian Kesehatan, apalagi oleh Dirjen P2P yang 2 tahun lagi pensiun. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ini adalah upaya bersama. Saya berharap output dari ini bisa disampaikan secara formal, baik kepada Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan, maupun kepada teman-teman pengelola pembangunan kesehatan di daerah, para kepala dinas atau yang lain-lain, tentang hal-hal yang tadi sudah dimohonkan kepada kita semuanya. Sebab kalau ditumpukan kepada Kemenkes, tidak akan mampu mengangkat secara keseluruhan sebuah proses ini. Tapi kalau kemudian juga di-share kepada teman-teman lain, barangkali ada sebuah langkah-langkah operasional yang bisa kita lakukan. Peluangnya banyak sebenarnya, tapi memang kita tidak bisa berjalan lurus, harus berjalan melingkar, istilah saya, ya. Saya mencoba memasukkan teman-teman sarjana kesehatan masyarakat sebagai fasilitator desa saja perlu waktu 1,5 tahun. Kemarin dulu pada saat dana desa itu ada, fasilitatornya itu tidak mencantumkan sama sekali sarjana kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan. Sekarang alhamdulillah itu sudah dimungkinkan, meski tetap kita harus berjuang sendiri-sendiri. Maksud saya, seseorang yang memang pengen jadi fasilitator desa itu kemudian harus mendaftar sendiri, bukan di drive dari pusat. Nah, teman-teman epidemiolog juga semacam itu. Pada saatnya teman-teman institusi pendidikan juga semacam itu. Kita mulai untuk melihat hal-hal yang bisa dikerjakan oleh orang lain, dengan cara sedikit memutar, kita memasukkan ide-ide kita untuk perbaikan-perbaikan di ranah kita ke depan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, sebagai sebuah perhimpunan ahli, saya berharap apa-apa yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan dan lakukan di level manapun bisa di-share dalam jurnal, publikasi, informasi yang kemudian diharapkan bisa direplikasi atau menjadi inisiasi untuk melakukan inovasi di daerah lain. Ini juga perlu dibangun oleh Bapak dan Ibu semuanya. Sebab seorang ahli baru bisa dikatakan ahli kalau ilmunya itu mempunyai kehandalan. Dalam hal ini kalau direplikasi, apa-apa yang kita kerjakan itu akan menjadikan hasil yang sama di tempat yang lain. Saya berharap sharing data, informasi, kegiatan, dan sekaligus pembelajaran-pembelajaran, baik itu pembelajaran baik maupun pembelajaran jelek,
itu menjadi bagian yang dilakukan oleh rekan-rekan semuanya pada masa kini dan masa akan datang. Pengurus PAI tentu harus mampu memfasilitasi ini melalui media-media yang ada, melalui forum-forum yang ada, termasuk melakukan pertemuan saintifik semacam ini setiap tahunnya, dan itu kesemuanya apabila memang bisa dilakukan, saya percaya bahwa ke depan kita bisa akan lebih baik lagi melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan, khususnya perhatian kita kepada kesehatan masyarakat di Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada PAI, kepada Dinas Kesehatan DIY yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, teman-teman dari Direktorat Surveillance dan Karantina, dan semua pihak yang sudah mampu mewujudkan pertemuan secara rutin dari organisasi yang sangat membanggakan ini. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya, dan seizin Bapak dan Ibu semuanya, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pertemuan ilmiah epidemiologi nasional ke-7 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei tahun 2018 secara resmi saya nyatakan dibuka. Thank you to Dr. Anung. Thank you to Dr. Anung, Dr. Gigi Pembayang Setianing, Dr. Gigi Pensa Sitohang, Dr. Inyuman Kandun, Dr. Haryadi Wibisoda, and Dr. Alden Henderson. Please return to your seat.